Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivit Zukmani Ayu Irawati dengan NIM 182221065. Di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan topik NIM akhir 5 yaitu Several Dependent Variable. Several Dependent Variable. Several dependent variable ini dapat merujuk pada topik-topik seperti sistem persamaan diferensial parsial atau PDE dengan lebih dari satu variabel dependen. PDE dengan beberapa variabel dependen ini sering muncul dalam pemodelan berbagai fenomena fisika seperti flux fluida, konduksi panas, atau propagasi gelombang. Contoh umum dari PDE ini dengan beberapa variabel dependen adalah persamaan panas atau heat equation dua dimensi yang dinyatakan sebagai do U per do T sama dengan alpha do kuadrat U per do X kuadrat plus do kuadrat U per do Y kuadrat, di mana U, X, Y, T ini merupakan suhu pada koordinat XY dan waktu sebagai T, serta alfa adalah koefisien konduktivitas panas. Dalam hal ini, variabel dependen adalah U sebagai suhu dan terdapat dua variabel independen X dan Y, serta variabel independen T sebagai waktu. PDE ini memiliki lebih dari satu variabel dependen karena suhu pada titik-titik XY di dalam domain berubah seiring dengan waktu. Dalam studi fisika matematika atau dalam mata kuliah fisika matematika, memahami sistem PDE ini dengan beberapa variabel dependen penting karena fenomena fisika ini sering kali melibatkan interaksi antara beberapa kuantitas yang saling terkait melalui analisis matematika yang tepat. Kita dapat memahami perilaku serta memahami perilaku sistem secara lebih mendalam dan mengembangkan model yang akurat untuk memprediksi fenomena fisika yang terjadi. Selanjutnya, apa sih several dependent variable ini? Dalam konteks mata kuliah fisika matematika, materi several dependent variable ini mengacu pada situasi di mana terdapat beberapa variabel yang tergantung atau yang bergantung pada variabel-variabel lain dalam suatu sistem. Nah, ini bisa terjadi dalam pemodelan matematika sistem fisika di mana beberapa besaran atau parameter tergantung pada satu atau lebih variabel independen. Dalam fisika matematika, beberapa variabel dependen dapat mewakili berbagai aspek fenomena fisika yang kompleks. Misalnya, dalam model matematika yang menggambarkan aliran fluida, kita mungkin memiliki beberapa variabel dependen seperti kecepatan, tekanan, dan temperatur di berbagai titik dalam sistem. Ini memungkinkan pemodelan yang lebih lengkap dari fenomena fisika yang diamati. Analisis matematika yang cermat diperlukan untuk memahami hubungan antara variabel-variabel ini. Selanjutnya, mengapa dalam mata kuliah fisika matematika ini kita perlu untuk memahami konsep dari materi several dependent variable. Nah, memahami konsep several dependent variable ini penting dalam konteks fisika matematika karena membantu dalam pemodelan matematika sistem fisika yang kompleks. Dalam banyak kasus, sistem fisika tidak hanya dipengaruhi oleh satu variabel independen, tetapi oleh sejumlah variabel yang saling terkait. Dengan memahami hubungan antara variabel-variabel ini, kita dapat mengembangkan model matematika yang lebih akurat dan prediksi yang lebih baik tentang perilaku sistem fisika. Selanjutnya, bagaimana sih kita dalam mempelajari several dependent variable ini dalam
mata kuliah fisika matematika. Dalam mata kuliah fisika matematika ini, siswa atau mahasiswa belajar tentang teknik-teknik pemodelan matematika yang digunakan untuk mengatasi kasus several dependent variable. Ini juga termasuk penggunaan persamaan diferensial parsial, analisis vektor, transformasi koordinat, dan alat matematika lainnya untuk memahami dan menggambarkan hubungan antara berbagai variabel dalam sistem fisika. Dan juga dalam konteks fisika matematika, persamaan yang diterapkan untuk menggambarkan hubungan antara beberapa variabel dependent dan independent bisa beragam, tergantung pada fenomena yang dipelajari. Misalnya, dalam sistem persamaan diferensial parsial atau BDE yang digunakan untuk memodelkan aliran fluida, kita dapat memiliki persamaan kontinuitas untuk kekekalan massa, persamaan momentum untuk kekekalan momentum, dan persamaan energi untuk kekekalan energi, yang semuanya ini dapat berinteraksi dengan variabel dependen lainnya. Nah, metode pemecahan seperti metode beda hingga atau metode elemen hingga sering digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan ini. Selanjutnya, apakah materi several dependent variable ini masih relate atau kekinian dengan sekarang? Ya, materi several dependent variable ini tetap relevan dalam konteks fisika matematika saat ini. Dalam dunia yang semakin kompleks dan terkoneksi ini, pemodelan matematika sistem fisika yang melibatkan banyak variabel terus menjadi fokus penelitian dan pengembangan. Dengan kemajuan teknologi dan komputasi, kita dapat mengembangkan model matematika yang semakin kompleks dan akurat untuk memahami dan meramalkan berbagai fenomena fisika dengan lebih baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan atau memberikan contoh soal dan pembahasan, yaitu sebuah sistem partikel bermassa M bergerak dengan bidang XY dengan gaya yang diberikan oleh vektor F sama dengan min K, XI plus YJ, di mana K adalah konstanta positif dan I serta J adalah vektor satuan dalam arah X dan Y berturut-turut. Tentukan persamaan diferensial kedua yang menggambarkan gerak partikel ini dalam bidang XY. Pembahasannya, yang pertama, yaitu mari kita gunakan hukum kedua Newton, yaitu F sama dengan MA, di mana A ini adalah percepatan partikel. Dalam hal ini, kita memiliki dua variabel dependen, yaitu X dan Y, yang saling bergantung satu sama lain. Misalkan, R sama dengan XI plus YJ adalah vektor posisi partikel. Kita bisa menulis percepatan partikel ini sebagai A sama dengan D kuadrat R per DT kuadrat. Jadi, hukum kedua Newton menjadi min K sama dengan XI plus YJ sama dengan M D kuadrat R per DT kuadrat. Karena R sama dengan XI plus YJ, kita bisa menuliskan ini sebagai min K XI plus YJ sama dengan M D kuadrat XI plus YJ per DT kuadrat. Kemudian diperoleh min K XI plus YJ sama dengan M D kuadrat X plus DT kuadrat I plus D kuadrat Y per DT kuadrat C. Dari sini kita bisa mendapatkan dua persamaan diferensial parsial yang memodelkan gerak partikel dalam bidang XY, yaitu min Kx sama dengan MD kuadrat X per DT kuadrat dan min Ky sama dengan MD kuadrat Y per DT kuadrat. Dalam kasus ini, variabel X dan Y adalah variabel dependen yang bergantung satu sama lain dalam sistem. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari beberapa literatur yang telah saya baca, seperti video dari YouTube, ChatGPT, serta beberapa modul yang telah saya pelajari dan saya baca, serta diskusi dengan kelompok NIM akhir 5,
yang dilakukan kemarin, saya dapat menarik kesimpulan, yaitu dalam fisika matematika ini terkadang kita memiliki beberapa variabel dependen yang berkaitan dengan variabel independen tertentu. Contohnya itu adalah dalam sistem mekanika fluida, di mana kita mungkin memiliki beberapa variabel seperti tekanan, kecepatan, dan kerapatan yang bergantung pada posisi dan waktu untuk memodelkan sistem semacam itu. Nah, untuk memodelkan sistem semacam itu, kita dapat menggunakan persamaan diferensial parsial atau PDE yang melibatkan lebih dari satu variabel dependen. PDE tersebut kemudian dapat diselesaikan menggunakan berbagai metode analitis untuk numerik tergantung pada kompleksitas sistem dan masalah yang dihadapi. Solusi pemisahan variabel merupakan teknik penting dalam menyelesaikan persamaan diferensial biasa atau ODE dengan memisahkan variabel dependen dan independen sehingga menjadi persamaan diferensial yang lebih mudah dipecahkan. Langkah-langkah umumnya melibatkan memisahkan variabel, mengintegrasikan setiap bagian yang terpisah, dan kemudian menentukan konstanta integrasi. Teknik ini berguna dalam bentuk konteks fisika termasuk hukum pendinginan Newton dan getaran harmonik. Dengan memahami dan menguasai teknik pemisahan variabel, kita dapat menyelesaikan berbagai masalah fisika matematika yang lebih efisien. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat saya ambil dari slide-slide yang telah saya cantumkan di PowerPoint ini, yaitu pada mata kuliah fisika matematika, konsep pemisahan variabel ini merupakan teknik penting untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa, serta langkah-langkahnya ini melibatkan pemisahan variabel dependen dan independen, sehingga ODE dapat disederhanakan menjadi bentuk yang lebih mudah dipecahkan. Metode ini umumnya digunakan dalam konteks fisika seperti dalam hukum pendinginan Newton atau getaran harmonik. Dengan memahami dan menguasai teknik ini, mahasiswa dapat mengatasi berbagai masalah fisika matematika secara efisien. Untuk mempelajari metode separasi variabel dalam fisika matematika, kita perlu untuk memahami bagaimana menerapkan teknik ini untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa yang muncul dalam berbagai konteks fisika. Nah, langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan memahami konsep persamaan diferensial dan bagaimana memisahkan variabelnya. Kemudian mempelajari contoh-contoh penerapannya dalam fisika seperti hukum pendinginan Newton atau hukum Hooke untuk getaran harmonik, serta praktekkan dengan banyak latihan untuk menguasai teknik ini. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang materi several dependent variable ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.